Salam kasih, jumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang karunia nubuat. Apakah karunia nubuat itu? Dan apa fungsi karunia nubuat itu? Karunia nubuat adalah juru bicara Allah kepada manusia. Walaupun dosa mengakhiri komunikasi tatap muka antara Allah dan manusia, Allah tidak mengakhiri hubungannya yang akrab dengan manusia. Sebaliknya, Ia mengembangkan cara komunikasi yang lain. Itulah karunia nubuat. Di dalam Alkitab dikatakan seorang nabi menerima komunikasi dan berhubungan dengan Allah dan kemudian diteruskan kepada umat Tuhan. Begitulah caranya karunia nubuat itu bekerja. Contoh, Musa diangkat Allah menjadi juru bicara kepada Firaun. Begitulah nabi meneruskan firman Allah kepada umat. Nabi atau prophetess dalam bahasa Yunani atau pelihat, sebuah terjemahan dari bahasa Ibrani, roeh, adalah mengandung makna penunjukan kepada seseorang yang mendapat karunia nubuat. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21. Allah membuka mata atau pikiran para nabi atas informasi yang diterimanya dari Tuhan yang hendak disampaikan Tuhan kepada mereka untuk diteruskan kepada umatnya. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Amos 3 ayat 7. Kalau begitu, apa karunia nubuat itu? Karunia nubuat adalah untuk membangun, untuk meneguhkan, untuk mempersatukan, untuk melindungi jemaat, dan untuk jangkauan keluar misi jemaat. Dan termasuk diantaranya adalah mengamarkan tentang kesukaran pada masa yang akan datang. Karunia nubuat juga adalah untuk menguatkan iman kita, apalagi di saat-saat genting, di saat-saat krisis akhir zaman. Karunia nubuat sangat berperan kepada kita. Nah, karunia nubuat pada akhir zaman, Alkitab menunjukkan kebutuhan khusus jemaat atas bimbingan ilahi pada masa krisis menjelang zaman akhir. Allah memberikan karunia nubuat kepada Yohanes Pembaptis untuk mengumumkan kedatangan Kristus yang pertama kali. Nabi Yoel meramalkan kecurahan khusus karunia nubuat pada waktu mendekati datangnya Kristus kedua kali. Itulah sebabnya Wahyu 12 menyatakan dua masa yang besar mengenai aniaya. Yang pertama, yang dimulai dari rentan waktu 538 tarik Masehi sampai 1798 tarik Masehi. Ini terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 6 dan 14. Umat yang percaya mengalami aniaya yang dahsyat. Kata kesaksian Yesus, roh nubuat akan menuntun mereka dengan selamat sampai di tujuan akhir mereka, menyatukan dengan juru selamat pada kedatangannya yang kedua kali itu. Nah, karunia nubuat bukanlah mengganti atau menambahi kitab suci. Alkitablah yang ditinggikan sebagai dasar iman dan praktek. Karunia nubuat menegur, menasehatkan, membimbing, dan memberikan semangat kepada jemaat maupun anggota, melindungi mereka dari kemurtatan, serta menyatukan mereka dalam kebenaran Alkitab.
Kalau begitu, bagaimana ujian karunia nubuat ini? Ada ujian karunia nubuat. Yang pertama, pesan yang disampaikan serasi dengan Alkitab. Yesaya 8 ayat 20. Yang kedua, perkataan yang difirmankan Allah tepat terjadi. Terdapat dalam Yeremia 28 ayat 9. Yang ketiga, harus percaya dalam ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 2. Dan yang keempat, harus ditandai oleh buah roh. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Itulah ujian karunia nubuat. Apakah itu betul-betul berasal daripada Tuhan atau tidak? Nah, ada yang bernama Ellen G. White. Ellen G. White adalah seorang pendiri Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Kepadanya telah diberikan petunjuk yang diilhami Tuhan kepada umatnya yang hidup pada akhir zaman. Ellen G. White menulis secara luas tentang kehidupan Yesus. Bukunya berjudul Kerinduan Segala Zaman. Telah diakui sebagai salah satu buku rohani yang paling baik yang pernah ditulis mengenai hidup Kristus. Ada lagi buku yang lain, namanya Jalan yang Terindah. Merupakan bukunya yang paling banyak dicetak, yang menuntun berjuta-juta manusia mengalami hubungan yang akrab dan mendalam dengan Yesus. Ellen G. White menulis lebih dari 8 buah buku, 200 traktat serta 4.600 artikel serta lebih dari 60.000 catatan khotbah atau naskah yang ditulis. Wah, luar biasa. Tulisan-tulisannya berpusatkan pada Kristus Yesus. Karyanya yang paling besar dan diterima dengan baik adalah buku seri komplit Akhir Zaman atau Pertentangan Zaman. Dalam bahasa Inggris disebut Conflict of Ages, yang terdiri dari 5 jilid. Isinya mengungkapkan secara rinci pertikaian hebat antara Kristus dan setan. Tulisan Ellen G. White bukanlah pengganti Alkitab. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. 2 Tawarik 20 ayat 20. Marilah kita percayai dan imani karunia nubuat pasti akan membawa berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.